Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menyambung lagi pelajaran kita yang terpaksa ditangguhkan karena pemergian Ustaz ke Penang untuk beberapa hari. Pelajaran kita pada pagi ini adalah nama Allah Asy-Syafi, yang Maha Penyembuh. Sekali lagi, topik kita pada pagi ini nama Allah Asy-Syafi, Maha Penyembuh. Memahami makna nama Allah Asy-Syafi sangat mustahak. Kita yang selalu sakit, kita yang selalu tidak tenang dan tenteram, kita yang selalu dilanda oleh keraguan-raguan, tidak pasti. Bila kita benar-benar faham makna nama Allah Asy-Syafi, insya-Allah segala bentuk penyakit, sama ada penyakit badan jasmani atau penyakit hati atau penyakit jiwa atau rohani, insya-Allah akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah Asy-Syafi. Untuk mendapat kesan yang positif terhadap diri kita, agar hilang semua jenis penyakit itu, dia sangat erat kaitannya dengan faham atau tak faham kita dengan nama Allah Asy-Syafi. Faham atau tidak faham kita dengan makna Al-Quran itu syifa, penyembuh. Kefahaman sangat mustahak. Kefahamanlah membuat kita menjadi tenang hidup di dunia ini. Maksud Ustaz, kefahaman tentang urusan agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang selok-belok agama Islam. Ilmu-ilmu yang lain penting juga, bukan tak penting. Termasuk ilmu akademik, ilmu yang bersifat keduniaan, mustahak. Tapi bila semua jenis ilmu
mau kita senaraikan, maka ranking yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang selok-belok agama Islam. Okey, cukuplah demikian sebagai mukaddimah betapa pentingnya ilmu tentang Al-Asma'ul Husna yang pada pagi ini kita akan bahas satu daripada 99 nama Allah yang wajib kita tahu adalah nama Allah Asy-Syafi. Ustaz tulis dalam buku ini dalam 10 muka surat, 10 halaman, dari halaman 423 hingga 433, 10 muka surat yang akan kita bahas hanya dalam setengah jam, 40 minit. Oleh sebab itu, Ustaz cuba sebut secara ringkas tapi padat. Konsentrasi, fokus sangat mustahab. Pertama sekali yang wajib kita ketahui, adakah dalil tentang nama Allah Asy-Syafi? Jawabnya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 44. Apa kata Allah tentang dirinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Katakan hai Muhammad kepada umatmu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, hudan wa shifa, dan penawar dari segala penyakit. Lil mu'minin, lil ladzina amanu, tapi untuk orang-orang yang beriman. Quran tidak untuk orang kafir, sebab mereka tidak percaya, tak beriman pada Quran itu kalamullah. Quran juga tidak menjadi syifa, obat atau penawar bagi orang-orang non-Muslim. Itu sebabnya Allah sebutkan di sini, Qul huwa, katakan hai Muhammad, dia yakni Allah, yakni Al-Quran, lilladzina amanu, Quran itu bagi orang-orang yang beriman, hudan wa shifa. Ia berperanan sebagai petunjuk dan sebagai penawar. Ini dikuatkan lagi oleh Allah pada ayat yang ke-82 dari surat Al-Isra. Yes. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lil mu'minin. Dan sambungan ayatnya, wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Quran itu tidaklah untuk orang-orang yang zalim, maknanya untuk orang-orang kafir, kecuali kerugian. Sebab banyak sangat dalam Al-Quran disebut bahawa orang kafir sampai mati mereka akan disiksa, diazab, khasnya di alam kubur dan di alam akhirat, tempat mereka neraka. Itu maksudnya, tidaklah Al-Quran itu bagi orang kafir kecuali kerugian saja. Tetapi sebaliknya bagi orang-orang yang beriman,
Quran bukan saja petunjuk, Quran juga adalah syifa. Okey, cukuplah dua ayat ini sebagai dalil, walaupun dalam Al-Quran ada 6 ayat-ayat syifa. Sebagaimana yang kita telah jelaskan pada buku Rawatlah Diri Anda dengan Al-Quran, ada 6 ayat dalam Al-Quranul Karim. Cukup 2 daripadanya kita sebut. Surat Fussilat 44 dan surat Al-Isra ayat 82. Ini diperkuatkan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas-jelas menyebut bahawa Allah itu Asy-Syafi. Ini doa yang paling popular, doa untuk semua bentuk penyakit. Allahumma rabban nas, ya Allah, Tuhan sekalian manusia, azhibil ba'sa washfihi anta syafi. Hilangkanlah rasa sakit, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Anta syafi, la shifaa illa shifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang daripadamu, ya Allah. Shifa'un la yughadiru saqama, kesembuhan yang sempurna dan tidak meninggalkan rasa sakit. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Cukuplah 2 ayat dan 1 hadis sahih membuat kita yakin seyakin-yakinnya bahawa Allah itu memiliki nama Asy-Syafi. Nah, berikut ini kita ingin tahu apa makna Asy-Syafi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Makna asal Asy-Syifa, Asy-Syafi itu nama Allah, ya. Asy-Syifa pula itu sifat yang tersirat di dalam Asy-Syafi. Sebagaimana kita pernah sebut, Al-Hayyu Maha Hidup, itu nama Allah Al-Hayyu. Sifat yang terdapat di dalam Al-Hayyu adalah sifat hayat. Sebagaimana nama Allah Al-Qadir, Maha Berkuasa, terdapat di dalamnya sifat Allah, yaitu Al-Qudrah, Allah Maha Berkuasa. Demikian jugalah Asy-Syafi, itu nama Allah. Kalau memanggil Allah dengan panggilan Ya Syafi, Ya Syafi. Dan sifat yang terdapat di dalam Asy-Syafi adalah syifa, yaitu kesembuhan. Apa makna kesembuhan? Syifa pada asalnya, syifa maknanya mengangkat. Mengangkat sakit pada seseorang, Allah angkat. Akhirnya orang itu sembuh. Bukan hanya sakit jasmani, juga sakit rohani, juga sakit jiwa. Allah boleh angkat bila-bila masa. Dan juga termasuk sakit yang diangkat oleh Allah adalah keragu-raguan. Kalau kita selama ini beragama sekedar ikut-ikutan yang diwarisi oleh nenek moyang, bukan berlandaskan ayat Quran dan hadis Nabi, minta maaf, kalau selama ini sebelum belajar dari kecil lagi, Islam secara ikut-ikutan, taklid buta, itu nanti yang akan menjadi topik kita pada kertas yang Ustaz akan tulis nanti, perbezaan
antara taklid dan ittiba'. Okey, itu hari Selasa yang akan datang. Jadi keraguan yang ada pada kita tidak berasaskan ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit ragu-ragu. Akhirnya kita menjadi yakin. Itu juga membawa makna syifa. Syifa menurut bahasa adalah mengangkat. Yang Allah angkat itu penderitaan, penyakit, keraguan. Allah angkat. Itu makna asal daripada syifa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan mencakupi semua jenis penyakit. Sama ada penyakit badan yang sakit akhirnya jadi sembuh, atau penyakit rohani, hasad, dengki, riya, ujub, takabur, terutama syirik, Allah angkat. Begitu juga penyakit jiwa. Kalau selama ini tension, bimbang, tidak tenang dan tidak tenteram, Allah boleh angkat. Itu makna yang tercakup di dalam nama Allah Asy-Syafi. Ini diperkuatkan lagi oleh Allah pada surat Yunus ayat 57. Apa kata Allah? Ayat ini kita selalu sebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hei sekalian manusia, telah datang kepadamu peringatan atau nasihat dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Wa shifaa'un lima fis sudur. Quran juga berperanan selain sebagai penasihat, Quran juga adalah penawar apa yang ada di dalam dadamu. Hasad, dengki, riya, ujub, takabur, syirik, Quran dapat angkat itu semua. Bukan hanya itu, wahudan, Quran juga sebagai petunjuk. Bukan hanya itu, rahmatun, Quran juga sebagai rahmat, kasih sayang Allah. Tapi khas lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Itu sebabnya ceramah seperti ini sangat perlu. Sebab dengan mengetahui dalil-dalil baru membuat kita yakin. Keyakinan tidak akan datang dengan sendirinya. Mesti belajar. Okey. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Di mana hebatnya nama Allah Asy-Syafi, Pak Ustaz? Ustaz sebut secara ringkas. Ada 4 kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta sebab-sebab kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala hebatnya, dialah yang mencipta sebab-sebab kesembuhan dan natijahnya. Natijah maknanya resultnya, akibatnya.
Hadirin dan hadirat, semua kita tahu, bila kita pening, kita telan Panadol. Kita telan painkiller. Painkiller Panadol itu hanya sebab. Lalu natijah daripada menelan painkiller atau Panadol, akhirnya sakit kita hilang. Itu natijahnya. Yang melakukan kedua-duanya adalah Allah. Itu hebatnya. Kalau kita makan kapsul moringa, moringa itu tumbuhan yang Allah cipta. Setelah makan, hilang beberapa sakit yang kita alami. Yang mencipta moringa Allah, yang menghilangkan penyakit juga adalah Allah. Ini maknanya kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Selain Dia yang mencipta sebab-sebab kesembuhan, lalu Dia jugalah yang menyembuhkan kita. Bukan doktor. Doktor pun bukan pencipta sebab. Dia hanya mengolah saja. Dari moringa akhirnya jadi kapsul. Dari tumbuhan-tumbuhan ini, dari kunyit ke, halia ke, bawang ke, bawang putih ke, jadi kapsul ini, tablet ini. Bukan mereka pencipta hakiki. Pencipta hakiki adalah Allah. Nah, setelah kita telan Panadol, telah kita telan apa saja obat, lalu datang sembuh. Kedua-duanya datang daripada Allah. Kita lapar, lalu kita makan nasi atau roti. Setelah kita makan roti atau nasi, datang kenyang. Siapa yang mengenyangkan kita dan menghilangkan rasa lapar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mencipta nasi, beras, gandum. Setelah kita makan, Dia juga yang menghilangkan rasa lapar kita. Bila haus, kita minum air. Air Allah yang cipta. Itu maknanya Allah yang mencipta sebab. Dan yang mendatangkan hilang dahaga juga Allah, bukan air. Air hanya penyebab saja. Jadi ringkasnya, sebab dan natijah kedua-duanya adalah milik Allah. Ini yang Ustaz maksudkan. Kita kena faham ini. Yang kedua, Allah menjadikan memerangi orang kafir itu sebagai obat atau penawar untuk merawat hati hamba-hambanya yang beriman. Nah, apa pula maksudnya Pak Ustaz? Allah sebut dalam surat At-Taubah ayat 14. Qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Fahami baik-baik ayat ini. Perangilah mereka. Maknanya, orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir itu. Terutama orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Bila kita perangi, apa jadinya? Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Kamu yang perangi mereka. Kamu yang bunuh mereka, yang jahat pada Islam. Dan Allah akan menghinakan mereka, orang-orang kafir. Dan Allah menolong kamu, hei orang-orang beriman terhadap mereka, orang-orang kafir, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Sehingga orang beriman tidak lagi diganggu oleh orang-orang kafir. Itu maksud ayat. Itu sebabnya
Bagi orang yang faham ayat Quran, kita sangat menyayangkan bila ada orang-orang Islam memberi peluang pada orang-orang kafir untuk menghina Islam, menyakiti hati orang Islam. Hati orang Islam akhirnya menjadi tidak tenang karena mereka diberi peluang untuk menghina Islam. Akhirnya hati orang Islam menjadi sedih. Ingat, tindakan itu bercanggah dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan, kalau perlu perangi orang-orang kafir yang membuat jiwamu menjadi tidak tenang. Biar mereka musnah. Kami akan azab mereka bila terus-menerus berbuat demikian. Itu semua kami suruh agar kamu perangi mereka, agar jiwa kamu menjadi tenang. Yes. Cuma umat Islam banyak yang tidak faham. Malah sebaliknya, kadang-kadang beri peluang untuk orang-orang kafir untuk menekan Islam. Sebabnya tidak lain karena kejahilan, tak faham tafsir. Quran hanya dibaca tapi tidak faham. Padahal Allah suruh, perangi mereka dengan tangan kamu, untuk aku azab mereka, siksa mereka. Yang mereka apabila dapat kamu kalahkan, jiwamu, orang-orang beriman akan menjadi tenang dan tenteram. Ya. Ayat ini menunjukkan bahawa kecintaan Allah kepada orang-orang beriman, dan Allah mengambil berat terhadap keadaan mereka, orang-orang beriman, sehingga menjadikan sebahagian daripada tujuan syariatnya untuk menghilangkan rasa bimbang di hati orang-orang yang beriman. Ustaz tulis. Yang ketiga, kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Bahawa Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit. Ustaz ulang. Kehebatan Allah, Allah tidak turunkan satu-satu penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya penawar atau obat. Kecuali satu saja yang tidak ada obatnya atau penawarnya, yaitu mati. Ini hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Tadawau ibadallah, fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' ghaira da'in wahidin al-haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat, kecuali satu penyakit saja, yaitu haram. Haram boleh diartikan dengan kematian. Haram juga membawa makna tua. Orang yang sudah tua, macam ustaz, dah 78 tahun, masuk 79. Tak muda balik tak boleh. Itu maksudnya. Sama ada tidak ada obat itu terhadap kematian, sebab setiap yang bernyawa mesti mati. Yang kedua, orang yang semakin tua, tak muda balik, tak boleh. Tak ada obatnya. Paling-paling kita gunakan istilah awet muda. Bukan maknanya muda balik. Okey,
Dah tiga dah. Kehebatan nama Allah Asy-Syafi. Yang keempat, dia, yakni Allah juga menurunkan penawar yang paling agung. Ni mustahak. Allah Subhanahu wa taala pada bilangan yang ketiga tadi Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat, kecuali kematian. Yang keempat, dari sekian obat yang Allah turunkan ke permukaan bumi, yang tidak boleh mengatasi kehebatan obat itu adalah Al-Quran. Di sini beruntungnya kita bila belajar tafsir Quran, tadabbur Quran. Penyakit apakah ya Pak Ustaz Al-Quran boleh rawat? Jawabnya, semua penyakit. Sehingga Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, man lam yashfihil Quran fala syafahullah, atau kama qal. Barang siapa yang tak dapat disembuhkan sakitnya oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan sembuhkan penyakitnya. Ustaz ulang sekali lagi. Man lam yashfihil Quran fala syafahullah. Barang siapa yang Al-Quran tidak dapat sembuhkan dia, maka Allah tidak akan sembuhkan dia untuk selama-lamanya. Ini maknanya Quran adalah obat yang paling tinggi derajatnya berbanding semua jenis obat. Lalu untuk penyakit apa Pak Ustaz? Segala bentuk penyakit manusia. Itu sebabnya nanti kita akan sampai kepada suatu pembahasan jenis-jenis penyakit manusia yang dapat disembuhkan oleh Al-Quran. Ada 3. Ada yang namanya Al-Amradul Qalbiyah. Lihat muka surat 430. 430. Buku ini. 430. 3 penyakit yang dapat dirawat dan diobati oleh Al-Quran. Pertama, Al-Amradul Qalbiyah. Penyakit hati yang ada dalam dada. Yang kedua, Al-Amradul Badaniyah. Penyakit-penyakit badan, jasmani. Dan yang ketiga, Al-Amradun Nafsiyah war-Ruhaniyah. Penyakit jiwa. Sebab hadirin dan hadirat, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, apa kata Allah? Ya ayuhan nas, telah datang kepadamu kurnia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu. Surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Hei sekalian manusia, telah datang kepadamu peringatan atau nasihat dari Tuhanmu.
wa shifaa'un lima fis sudur. Peranan Al-Quran itu adalah penawar apa yang ada di dalam dadamu. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Dia juga berperanan sebagai pedoman dan kasih sayang, rahmat dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan ya ayuhan nas. Ini maknanya Quran ini adalah obat untuk manusia. Sebab Allah panggil ya ayuhan nas. Sekalian manusia. Cuma Allah batasi pada penghujung ayat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Seperti kita orang yang beriman. Okey. Orang-orang yang beriman mestilah ada jasmani, badan, mestilah ada rohani, kejiwaan, mesti ada al-qalbi, hati, nafs, jiwa. Itu sebabnya mengapa Al-Quran itu boleh merawat 3 jenis penyakit. Bukan maksudnya 3 itu diabetik, kolesterol, hipertensi, bukan. Yang pertama sekali al-amradul qalbiyah, penyakit hati. Apa dia penyakit hati? Kita jelaskan sedikit. Ustaz baca muka surat 430. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya adalah syubhat. Kita baru sebut beberapa hari yang lalu. Syubhat ini maknanya ragu-ragu, syak, tak pasti, tak clear. Quran dapat merawat. Penyakit hati juga karena terlalu ikut hawa nafsu. Penyakit lagi. Ria, lalai, takabur, jahil, degil, dan lain-lain. Semuanya itu adalah penyakit-penyakit hati. InsyaAllah bila kita belajar Al-Quran, Quran dapat merawat itu semua. Orang yang faham Quran, dia tidak akan dengki. Dia tidak akan hasad. Apalagi dia tahu dengki ini, hasad, penyakit pertama di langit dan penyakit yang pertama di dunia, di bumi. Mengapa penyakit pertama di langit adalah hasad, dengki? Karena iblis ketika disuruh sujud pada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Mengapa iblis tidak mau sujud? Karena dengki pada Adam, hasad pada Adam. Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, dapat anak. Hasil perkahwinannya dengan Siti Hawa, berpasang-pasangan. Terjadi pembunuhan antara anak Adam dan Hawa, Qabil dan Habil. Semua kita tahu kisah ini. Dan penyebab Qabil bunuh Habil juga karena hasad dan dengki. Itu sebabnya kata Imam Al-Ghazali, hasad penyakit hati yang pertama di langit dan di bumi. Apalagi Allah berfirman dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada sifat dengki orang-orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bahaya
Lebih-lebih lagi syirik. Itu semua penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Dengan belajar Al-Quran, hilang semua penyakit itu, insya-Allah. Yang kedua, al-amradul badaniyah, iaitu penyakit-penyakit badan. Penyakit badan, kaedah merawat penyakit badan ini ada 3. Tertera pada muka surat 431. Kaedah merawat penyakit badan ada 3. Pertama, menjaga kesihatan. Kesihatan kita jaga. Bila penat, rehat. Seperti semalam, Ustaz rehat hari Selasa. Sebab setelah 3 hari berdakwah di Penang, pagi, tengah hari, malam, pagi, tengah hari, malam. Balik pula sebelah petang hari Isnin. Tak mampu rasanya untuk beri ceramah pada hari Selasa. Itu sebabnya semalam, hari Selasa kita cuti. Itu maksudnya, jaga kesihatan. Minum minuman yang ada vitamin, nutrisi, buah-buahan. Jaga kesihatan. Bila ngantuk, bawa tidur. Bila penat, bawa rehat. Itu maksudnya, jaga kesihatan. Kalau perlu, bersenam. Yang kedua, kita hendaklah menjauhkan diri dari mudarat atau bahaya. Jauhkan diri daripada bahaya. Itu merawat diri juga. Merawat badan juga. Dalam perjalanan, ada jalur lambat, ada jalur pertengahan, ada jalur laju. Itu maksudnya, jauhi daripada mudarat. Jangan speedy, melebihi daripada batas yang telah ditetapkan oleh JPJ. Dan yang ketiga, untuk merawat badan ini, kita hendaklah dengan cara berobat. Jaga kesihatan. Yang kedua, hindarkan diri daripada perkara yang boleh memudaratkan. Kalau gula pasir itu boleh memudaratkan sehingga boleh kena diabetik. Kalau boleh minum tanpa gula. Jauhi makanan-makanan yang berminyak sebab itu memudaratkan. Dan yang ketiga, untuk merawat badan yang sakit, cari obat. Dan bila bercakap tentang obat, Al-Quran adalah obat yang paling utama. Ustaz pernah cerita, seorang sahabat pergi ke padang pasir di suatu perkampungan. Mereka diminta oleh orang kampung itu merawat kepala kampungnya, ketua kampungnya yang sakit. Lalu sahabat merawatnya dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, dengan izin Allah sembuh penyakitnya. Lalu dihadiahkan beberapa ekor kambing. Kita ringkaskan kisah. Sahabat ragu-ragu, apakah boleh merawat dengan ayat Quran? Apakah boleh menerima hadiah setelah merawat? Ketika itu baginda masih hidup. Beliau balik ke Madinah, tanya, jumpa Rasul. Ya Rasulullah, saya telah merawat seseorang dengan surat Al-Fatihah. Kemudian saya dihadiahkan dengan beberapa ekor kambing. Bolehkah merawat dengan ayat Quran? Bacakan kepada pesakit.
bolehkah kita terima hadiah seseorang setelah kita merawat? Nabi hanya jawab, sayang betul, aku tidak bersama kamu. Kalau tidak, aku juga dapat bahagian kambing. Jawaban Nabi ini, kata ulama hadis, memberi isyarat bahawa merawat dengan ayat Quran seseorang yang sakit boleh, menerima sedikit habuan bila diberi oleh orang sebagai tanda terima kasih juga boleh dan halal dimakan. Itu sebabnya Ustaz, bila ada anak atau cucu yang demam, Ustaz ambil air, Ustaz bacakan surat Al-Fatihah, suruh cucu minum, ambil sedikit, basahkan kepalanya, rambutnya, kemudian diikuti dengan doa, azhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaun la yughadiru saqama. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh. Ustaz pernah cerita, Ustaz pernah sakit gigi dan gusi. Jam 2, jam 3 malam, cari painkiller, Panadol, sudah kehabisan, nak pergi ke klinik 24 jam, terasa ngantuk. Ustaz bacakan beberapa ayat Al-Quran dan yakin Quran itu syifa. Setelah baca, letakkan pada bahagian gusi gigi yang sakit. Terasa sangat. Tak sampai 1 minit, hilang sakit. Seolah-olah ditarik oleh ibu jari yang kita baca tadi. Ustaz cerita ini bukan tidak berbangga-bangga, tapi sekedar kongsi bahawa Quran itu memang syifa, obat nomor 1. Itu sebabnya bagi istilah Ustaz, minta maaf kalau tidak setuju. Quranlah obat yang paling hebat berbanding semua jenis obat. Itu sebabnya istilah kita, kalau tak ada obat ini, tak ada obat ini, tak ada obat ini, lalu kembali pada Al-Quran, lalu kita gunakan istilah, oh, jampi dengan ayat-ayat Quran itu adalah rawatan alternatif. Rawatan pilihan yang lain selain obat-obat yang biasa. Ustaz, minta maaf, tak setuju istilah Quran itu sebagai rawatan alternatif. Inilah rawatan yang paling utama. Kalau ditanya mengapa, Pak Ustaz? Kalau ditanya mengapa, hadirin dan hadirat, mic, handycam, handphone, ketika kita operate laptop, ketika kita operate, perlu tak kita ikuti panduan pembuatnya? Perlu tak kita ikut panduan yang telah ditetapkan oleh pihak kilangnya? Pihak kilang yang membuat satu-satu benda, dia lebih tahu terhadap apa yang dia buat. Bila kita ikut panduan dari pihak pembuat atau kilang, akan selamat insya-Allah dan tahan lama. Demikianlah sebagai kiasan. Kita semua ini made by Allah. Allah tahu segala-galanya, apa yang diperlukan oleh manusia yang Dia buat. Dia yang buat kita. Jasmani kita, rohani kita, jiwa kita, Dia yang paling tahu. Lalu diturunkannya kitab panduan Al-Quran yang berperanan sebagai syifa.
Lalu kita katakan ini adalah rawatan alternatif. Kita boleh mengatakan Quran adalah obat yang paling utama mengatasi semua jenis obat. Yang lain-lain baru namanya alternatif. Mudah-mudahan dapat difahami. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, yang terakhir al-amradun nafsiyah. Sakit jiwa. Penyakit jiwa dan rohani juga boleh dirawat dengan Al-Quran. Di antara contoh penyakit jiwa dan rohani yang paling berbahaya ialah sihir, hasad, dengki, bimbang, rungsing dan lain-lain. Itu semuanya tension. Akhir-akhir ini sungguh banyak orang yang dilanda oleh penyakit ini, sehingga jiwanya tidak tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, dengan banyak ingat pada Allah, baca Quran, zikir kepada Allah, ingat pada Allah, jiwamu akan tenang. Tatmainnal qulub. Mutmainnah. Allah yang cakap. Sebabnya kata ulama rawatan Islam, kalau kita ingin terhindar daripada penyakit nyanyuk, pikun, pelupa, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca Quran, insya Allah kita akan terhindar daripada penyakit nyanyuk. Penyakit nyanyuk boleh melanda manusia. Itu sebabnya Nabi galakkan sangat. Habis subuh jangan lupa membaca wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, lindungilah aku daripada kembali kepada umur kanak-kanak. Umur kanak-kanak maknanya umur nyanyuk. Sudah pelupa, sudah tidak ingat, sudah tak kenal lagi anak cucu, itu nyanyuk. Dah macam anak-anak. Insya-Allah dengan banyak membaca Al-Quran, seseorang akan terhindar dari penyakit nyanyuk. Nah, yang terakhir, lebih kurang 7 minit, 8 minit lagi kita akan sebut kesan iman kita terhadap nama Allah Asy-Syafi. Ada 3. Coba perhatikan. Diharapkan ketiga-tiga ini ada pada diri kita masing-masing. Setelah lebih kurang 50 minit kita bahas dalil adanya nama Allah Asy-Syafi. Apa makna Syafi menurut bahasa? Penyakit apakah yang dapat dirawat oleh Al-Quran? Apakah kehebatan nama Allah Asy-Syafi? Setelah kita bahas lebih kurang 50 minit, apa kesannya pada diri kita masing-masing? Pertama sekali, membuat kita yakin, seyakin-yakinnya tanpa ragu, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala lah penyembuh yang hakiki. Penyembuh yang hakiki maknanya penyembuh sebenar-benarnya. Sebagaimana keyakinan kita, Allah lah yang mencipta kita, bukan ibu bapa. Ibu bapa hanya penyebab saja. Sebagaimana keyakinan kita yang beri kita ilmu adalah Allah, bukan ustaz.
Ustaz hanya penyebab saja dalam menyampaikan ilmu. Sebagaimana keyakinan kita yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah, bukan doktor. Doktor hanya penyebab sahaja. Doktor hanya penyebab sahaja. Sebagaimana keyakinan kita yang mengenyangkan kita adalah Allah, bukan makanan. Makanan hanya penyebab sahaja. Itu sebabnya setelah kita mengetahui makna asyafi, membuat kita yakin seyakin-yakinnya bahawa penyembuh yang hakiki adalah Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Allah yang mencipta sebab-sebab, dan Allah pula lah yang menjadikan natijahnya. Ibu bapa Allah yang mencipta. Mereka ibu bapa penyebab kita zahir. Walaupun ibu bapa dah kahwin, lalu mak kita hamil, Allah lah yang menyelamatkan janin sampai akhirnya zahir. Jadi yang mencipta penyebab iaitu ibu bapa adalah Allah, dan yang mencipta hakiki adalah Allah. Berapa banyak orang yang kahwin puluhan tahun tapi tak punya zuriat walau seorang sampai mati. Tu keyakinan itu mesti ada. Yang kedua, kesembuhan berkaitan dengan sebab-sebab. Kesembuhan ada kaitannya dengan sebab-sebab. Bila pening, kita ambil painkiller atau Panadol. Bila susah melahirkan anak, baca 5 ayat pertama dari surat Al-Insyiqaq. Bila kita migrain, bila kita sakit perut, bila kita ini, semua Ustaz ada sebut di dalam buku yang Ustaz terjemahkan, Rawatlah Diri Anda dengan Al-Quran, yang Ustaz telah bahas selama 3 hari di Pening baru-baru ini. Dengar baik-baik dan baca bukunya. Ada di Shopee. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, datang malaikat Jibril membaca ruqyah. Apa bunyi ruqyah tersebut? Ruqyah maknanya jampi, bacaan. Kata Nabi, Bismillah, kata Jibril pada Nabi yang sedang sakit, Bismillahi arqiq, Allahu yashfiq. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku jampi engkau, hei Muhammad. Allahu yashfiq, dan Allah lah yang menyembuhkan kamu. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ruqyah Jibril ini, ruqyah itu hanya sebab. Sebagaimana Ustaz baca pada air untuk diminum oleh cucu yang sedang demam panas, Ustaz baca pada air surat Al-Fatihah dan doa, itu sebab saja. Hilang demam panas cucu, Allah yang menyembuhkan. Yes. Jadi seolah-olah doa Jibril tadi itu memberi isyarat, doa atau ruqyah Jibril itu hanya sebab saja, bukan penyembuh. Allahu yashfi, Allah lah yang sembuhkan kamu. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, kesan positif iman pada nama Allah Asy-Syafi. Kita kena tahu, hadirin dan hadirat,
beberapa panduan asas dalam merawat sesuatu penyakit. Kita tidak boleh jadikan sesuatu itu sebagai sebab, kecuali sesuatu itu Allah benarkan menjadi sebab. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, tak boleh ke kita jadikan sesuatu itu sebagai sebab bila sesuatu itu dilarang oleh Allah? Tak boleh. Kita lapar, lalu kita makan nasi, makan roti, makan buah-buahan. Nasi, roti, buah-buahan itu adalah sebab-sebab yang memang Allah jadikan ia sebagai sebab untuk hilangkan lapar, untuk hilangkan dahaga. Begitu juga beberapa herba. Herba yang bernama ini ke, kunyit ke, halia ke, bawang putih ke. Lalu kita makan. Sembuh beberapa penyakit. Memang Allah jadikan tumbuh-tumbuhan itu sebagai sebab. Apa contoh Pak Ustaz yang kita tak boleh jadikan sebab kerana ia dilarang? Mudah saja. Jangan agar terhindar daripada sihir, lalu kita pakai tangkal. Sama ada di lengan, sama ada dikalungkan dengan kain kuning ke. Apa sebab tak boleh Pak Ustaz? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innat tamaima syirkun." Sesungguhnya tangkal azimat itu adalah syirik. Boleh tak Pak Ustaz kita pakai tangkal-tangkal tertentu lalu kita letakkan dalam kereta supaya kita tidak aksiden dalam perjalanan? Tak boleh. Sebab itu termasuk tangkal. Boleh tak Pak Ustaz kita kawal rumah kita dengan buat pendinding, di 4 bucu itu kita tanam sesuatu, 4 bucu, dengan paku ke, dengan tulang ke, supaya syaitan tak boleh ganggu? Tak boleh. Sebab itu termasuk tangkal yang dilarang, pendinding yang dilarang. Ingin mendapat pendinding rumah yang Islamik, sila baca buku Ustaz Pendinding Rumah dan Pengantin dan Bayi dari Gangguan Syaitan. Ada 22 cara, ada 15 cara mendinding rumah dari gangguan syaitan, sihir, polong, toyol, dan lain-lain. Sila baca buku tersebut. Pendinding pengantin, supaya jangan ada orang yang hasad dengki sehingga masakan-masakan menjadi basi, sehingga malu yang punya walimah. Mendinding baby dari gangguan syaitan, ada 7 cara. Semuanya ada di dalam buku Pendinding Rumah, Pendinding Pengantin, Pendinding Baby daripada Gangguan Syaitan. Semuanya ayat-ayat Quran. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, innal baita tuqra'u fihi suratul Baqarah, la yadkhulu syaitan." Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan. Sunyi senyap saja, jangan.
Rumah yang dibaca surat Al-Baqarah, syaitan tak boleh masuk. Itu sebabnya sudah menjadi amalan ustaz setiap hari. Habis subuh, buka CD, laptop, cari ayat Quran, surat Al-Baqarah, surat ini, surat itu, mengaji berjam-jam di rumah. Rumah itu supaya dibaca ayat Quran, supaya kalau ada orang-orang yang dengki melalui syaitan, sihir, tak boleh, kata Nabi. Hadis sahih. Allahu Akbar. Islam penuh dengan solution. Yang mustahak kita belajar dan belajar. Selain itu, kita juga tidak boleh bersandar pada sebab. Walaupun ruqyah tadi dapat merawat penyakit, kita jangan terlalu bersandar pada ruqyah, sebab yang menyembuhkan kita adalah Allah, bukan ruqyah. Sebagaimana ruqyah Jibril tadi. Hadirin dan hadirat, sila baca buku ini. Ada 10 muka surat yang membahas tentang nama Allah Asy-Syafi.